Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Sang Maha Rahmah yang selalu melimpahkan berkah bagi setiap umat. Maka alangkah meruginya kita jika kita tidak bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah pepatah dikatakan, waro'a rojulin azimin imro'atun. Di belakang laki-laki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Makna dari kata qawi atau kuat di sini tentunya tidak hanya sebatas fisik atau jasmani saja, namun juga rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya meninggikan derajat kaum wanita. Bahkan Allah menjadikannya nama salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa. Begitu pula Allah menceritakan sosok ibunda Maryam yang sungguh luar biasa. Dalam kisah beberapa nabi, kita juga mengetahui wanita-wanita tangguh yang berada di belakang beliau-beliau. Salah satunya adalah Ibunda Khadijah. Beliau dengan segenap jiwa, raga dan harta mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menghendaki bahwa tidak ada yang terlahir dari keturunan Nabi kecuali dari beliau. Salah satunya adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Ada pula Atikah yang hebat di belakang Umar yang kuat. Ketika Umar takut dengan amanah yang diembannya sebagai khalifah dan Umar bermunajat kepada Allah, ketika itu Atikah mendengarnya. Setelah Umar selesai bermunajat, Atikah mendekatinya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, insya Allah Allah akan menguatkanmu." Maka seketika itu pula terpancar tambahan kekuatan pada diri Umar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi imro'ah seperti beliau-beliau tentunya membutuhkan proses yang tidak mudah. Apalagi wanita ditakdirkan dengan perasaan yang lembut dan selalu mengutamakan perasaan daripada pikiran. Maka kerikil-kerikil kecil pun akan kita hadapi dalam perjalanan ibadah ataupun hidup kita. Mungkin kadang kita suka mutung, suka ngudung, suka tersinggung. Namun ketika kita kembali bismillah dan lillah, maka seketika itu lelah pun hilang dan hidup menjadi barokah. Dan semoga Allah menjadikan kita imro'ah azimah. Kata rojulun dalam kalimat waro'a rojulin azimin imro'atun tidak hanya dimaknai dengan kata laki-laki ataupun suami. Karena seorang wanita tidak hanya berperan sebagai istri, namun juga berperan sebagai ibu dari putra-putrinya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas yang selalu bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Karena sang ibu lebih banyak berinteraksi kepada putra-putrinya, maka seringkali tak luput dari kesalahan, khususnya kesalahan lisan. Saat sang ibu mengundang putra-putrinya, kadang kata-kata yang keluar tanpa makna. Tak kintung-kintung, tak kintung-kintung, kira-kira apa artinya? Namun apabila kata-kata atau kalimat yang keluar dari lisan sang ibu, kata-kata penuh doa dan makna, maka alangkah luar biasanya. Anak lanang, kewang-kewang, pinter adan,
rajin sembahyang, pinter ngaji, hafal Al-Quran. Sungguh Masya Allah, luar biasa sekali. Atau anak wedok, sekolah karo mondok, ngabekti bapak simbok, pinter jangan lombok. Amin amin ya robbal alamin. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maka marilah kita bersama-sama untuk berfastabikul khairat, untuk menjadi figur yang luar biasa bagi putra-putri kita. Kita berusaha menjadi sosok yang selalu di hati dan dinanti oleh putra-putri kita, karena ketulusan dan kasih sayang kita. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, masakan paling enak itu masakan ibuku loh. Saya percaya sang ibu ketika menyajikan masakan itu pasti penuh doa. Baca bismillah saat menyalakan kompor, berzikir ketika mengupas bawang, bahkan ketika mencuci masakan, sang ibu pun mendoakannya. Maka tidak mustahil masakan yang dihasilkan dan dihidangkan oleh sang ibu penuh cinta dan doa. Ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar. Ketika itu Umar melewati kebun kurma yang dimana di situ terdapat beberapa anak-anak. Sebagian dari mereka lari karena takut. Namun ada salah satu anak yang sedang menggembol kurma di bajunya. Walaupun dengan rasa takut, dia mendekati Umar seraya berkata, "Wallahi Amirul Mukminin, aku tidak mencurinya. Aku hanya memunguti kurma-kurma yang jatuh di tanah karena ketiup angin." Dan Umar pun mengambil salah satu kurma tersebut dan melihatnya. Kemudian Umar berkata, "Ya, tenanglah wahai anak laki-laki, kau adalah anak yang jujur. Antarkan aku kepada ibumu." Maka kemudian anak laki-laki tadi bersama Umar berjalan menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, sang ibu keluar dengan ketakutan. "Wahai Amirul Mukminin, kesalahan apa yang telah anakku lakukan?" Namun Umar tersenyum seraya berkata, "Wahai ibunda yang luar biasa, kau telah mengajarinya untuk menjadi anak yang jujur. Maka teruslah berdoa untuknya. Ya Allah, jadikanlah aku seorang ibu yang hebat untuk anak-anakku. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang tangguh untuk suamiku. Ya Allah, jadikanlah aku wanita yang selalu menjaga kehormatanku." Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, tentunya itu datang dari saya pribadi. Namun apabila ada kebenaran, tentunya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albirru manittaqo, syukron ala itimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.